Antena jaringan komputer. Antena itu adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik dalam jaringan komputer nirkabel. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Dan juga dapat memungkinkan komunikasi nirkabel antara perangkat jaringan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari antena. Yang pertama adalah antena omnidireksional. Nah, di mana di situ dapat memancarkan sinyal ke segala arah dengan jangkauan yang sama. Ideal untuk area cakupannya yang lebih luas. Yang kedua itu ada antena direksional. Nah, di situ dia memfokuskan sinyalnya dalam satu arah tertentu. Biasanya cocok untuk komunikasi yang jarak jauh atau antara dari gedung satu ke gedung yang lainnya. Yang ketiga itu ada antena Yagi. Nah, jenis antena ini antena direksional yang sering digunakan untuk jarak jauh dengan gain yang tinggi. Yang keempat, antena parabolic grid. Nah, di situ memiliki gain yang sangat tinggi dan digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan lintas tempat yang lebih sulit. Yang kelima ada antena panel. Nah, di situ direksional dengan cakupannya yang lebih luas dibandingkan dengan Yagi. Sering digunakan dalam instalasi indoor. Ketiga itu ada karakteristik dari antena. Nah, karakteristik dari antena itu yang pertama dapat mengukur kekuatan sinyal yang dipancarkan dalam arah tertentu. Satuan dalam dBi, desibel isotropik. Yang kedua itu ada frekuensi, rentang frekuensi di mana antena dapat beroperasi. Contohnya di 2,4 GHz dan 5 GHz untuk WiFi. Yang ketiga itu ada polaritas, orientasi medan elektromagnetik horizontal atau vertikal. Bandwidth, lebar sudut radiasi sinyal. Bandwidth yang sempit berarti sinyalnya lebih terfokus. Yang keempat itu ada peran antena dalam jaringan komputer. Nah, peran antena dalam jaringan komputer itu antena dalam jaringan komputer berperan sangat penting dalam menyediakan konektivitas nirkabel. Nah, di situ dia dapat memperluas jangkauan sinyal dan meningkatkan kecepatan serta stabilitas koneksi. Nah, mereka juga dapat memungkinkan perangkat seperti router, titik akses, atau klien untuk berkomunikasi secara efektif dalam jaringan WiFi. Yang kelima itu ada pertimbangan dalam memilih antena. Nah, pertimbangan dalam memilih antena itu yang pertama ada di lingkungan. Nah, pilih antena berdasarkan area cakupannya, indoor atau outdoor. Nah, yang kedua itu jarak. Tentukan jenis antena berdasarkan jarak komunikasi yang dibutuhkannya. Yang ketiga itu frekuensi. Sesuaikan antena dengan frekuensi operasi perangkat jaringan Yang kelima itu ada gain. Sesuaikan gain dengan kebutuhan jangkauan dan kekuatan sinyal. Selanjutnya ada arah sinyal. Pilih antara omnidireksional berdasarkan kebutuhan distribusi sinyal. Yang selanjutnya instalasi dan konfigurasi antena. Nah, di situ di instalasi dan konfigurasi antena ya dijelaskan yang pertama pemasangan fisik. Nah, pasang antena pada posisi yang tinggi dan bebas dari halangan untuk mendapatkan cakupan yang terbaik.
Selanjutnya orientasi itu sesuaikan orientasi antena horizontal atau vertikal sesuai dengan polaritas sinyal. Nah, selanjutnya kabel dan konektor. Gunakan kabel berkualitas tinggi dan pastikan konektor terpasang dengan baik untuk mengurangi kehilangan sinyal. Selanjutnya konfigurasi perangkat. Konfigurasi perangkat itu jaringan untuk mengenali dan mengoptimalkan penggunaan antena tersebut. Nah, materi yang ketujuh itu ada optimalisasi kinerja dari antena. Di situ yang pertama itu kita lihat dari pemilihan lokasi. Tempatkan antena itu di lokasi yang minim interferensi dan memiliki jalur pandang langsung ke area cakupan. Yang kedua itu ada penggunaan reflektor. Gunakan reflektor untuk memfokuskan atau memperluas jangkauan sinyal. Yang ketiga itu ada pemilihan gain. Gunakan antena dengan gain yang sesuai dengan kebutuhan. Lebih tinggi untuk jarak yang jauh dan yang lebih rendah untuk area yang padat. Selanjutnya ada peningkatan daya. Jika memungkinkan, tingkatkan daya transmisi perangkat. Tingkatkan di transmisi perangkat jaringan untuk meningkatkan jangkauannya. Selanjutnya yang kedelapan itu ada pemeliharaan dan troubleshooting antena. Di situ yang pertama dapat kita lihat dari pemeriksaan secara berkala. Nah, lakukanlah pemeriksaan itu secara rutin untuk memastikan tidak adanya kerusakan fisik atau adanya koneksi yang longgar. Selanjutnya bersihkan. Nah, jaga kebersihan dari antena dari debu dan kotoran yang dapat mengurangi performa. Selanjutnya pengukuran sinyal. Nah, gunakanlah alat pengukur sinyal yang dapat memastikan performa antena tetap optimal. Selanjutnya identifikasi interferensi. Deteksi dan hilangkanlah sumber interferensi yang dapat mengganggu dari kekuatan sinyal. Selanjutnya ada pergantian dari komponen. Nah, gantilah komponen yang rusak arus untuk menjaga performa optimal. Selanjutnya pemahaman yang baik. Nah, tentang berbagai jenis dari antena, karakteristiknya dan cara mengoptimalkan kinerjanya. Nah, di situ akan dapat membantu dalam membangun dan memelihara jaringan komputer itu secara lebih handal dan lebih efisien. Baik, materi yang kedua itu ialah internet satelit. Nah, internet satelit itu merupakan teknologi yang menyediakan akses internet melalui komunikasi satelit. Sinyal data dapat dikirim dari stasiun bumi ke satelit di orbit dan kemudian dikirim ke penerima di bumi. Nah, di situ dapat memungkinkan akses internet di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tak kabel atau konvensional. Nah, selanjutnya itu adalah keunggulan dari internet satelit. Nah, keunggulan dari internet satelit itu yang pertama cakupannya luas. Nah, di situ dia mampu menjangkau area yang sangat luas, daerahnya tersebut terpencil atau sulit untuk dijangkau, dan contohnya seperti pedesaan. Adalah konektivitas global. Nah, di situ dapat menyediakan konektivitas di seluruh dunia, termasuk di lautan dan daerah
pegunungan. Selanjutnya itu ada deployability. Nah, di situ instalasinya cepat tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang kompleks seperti kabel atau serat optik. Selanjutnya itu ialah cakupan yang ketiga itu adalah cakupan global dan akses terpencil. Nah, di situ dapat dijelaskan bahwa global dan akses terpencil itu internet satelit itu dapat memungkinkan akses internet di tempat-tempat yang sebelumnya tidak internet satelit itu dapat memungkinkan akses internet di tempat-tempat sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi. Ini termasuk daerah terpencil, itu termasuk daerah terpencil, pulau-pulau, kapal di laut, dan lokasi. Nah, dengan internet satelit, penyediaan layanan dapat memberikan konektivitas di area yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel atau nirkabel. Selanjutnya itu teknologi satelit generasi teknologi satelit di generasi terbaru itu teknologi satelit generasi terbaru itu yang pertama ialah atau low Earth orbit. Di situ mengorbit lebih dekat ke bumi sehingga dapat memberikan latensi lebih rendah dan kecepatannya lebih tinggi dibandingkan satelit GEO atau geostationary orbit. Yang kedua itu adalah constellation network. Nah, jaringan satelit yang bekerja bersama-sama seperti Starlink dari SpaceX yang dapat menyediakan cakupan internet yang lebih baik dan yang lebih handal. Selanjutnya beamform antenna. Di situ teknologi ini dapat memungkinkan peningkatan yang lebih efisien dan kapasitas jaringannya itu kapasitas jaringan satelitnya itu mengarah ke sinyal lebih presisi. Selanjutnya adalah aplikasi internet satelit. Nah, konektivitas pedesaan dan terpencil dapat memberikan akses internet di area yang tidak terjangkau oleh infrastruktur. Selanjutnya maritim dan penerbangan. Di situ dapat menyediakan internet di kapal, pesawat terbang. Selanjutnya itu adalah komunikasi darurat. Nah, di situ kita dapat memastikan konektivitasnya selama dalam keadaan bencana alam atau situasi darurat. Yang selanjutnya adalah militer keamanan. Nah, mendukung operasi militer dan keamanan dengan konektivitas global. Selanjutnya adalah IoT atau Internet of Things. Nah, itu dapat mendukung perangkat IoT yang di lokasi terpencil seperti pedesaan, pertanian atau monitoring lingkungan. Selanjutnya ada net satelit. Nah, tantangan dan solusi dari internet satelit itu yang pertama adalah diimplementasi. Nah, implementasi itu
Pertama itu adalah latensi. Latensi tinggi pada satelit GEO dapat diatasi dengan menggunakan satelit dapat digunakan menggunakan satelit LEO. Selanjutnya biaya. Nah, biaya dari peluncuran pemeliharaan satelit itu dapat tinggi, namun teknologi baru seperti reusable rocket dapat membantu menurunkan biaya. Selanjutnya adalah interferensi sinyal. Nah, interferensi sinyal itu menggunakan teknologi yang lebih efisien dan dapat memanajemenkan interferensi dan juga dapat mengurangi masalah ini. Keterlibatan dalam bandwidth. Nah, keterbatasan bandwidth itu dapat diimplementasikan dengan teknologi beamforming dan peningkatan dapat juga membantu dan mengatasi keterbatasan dari ini. Nah, materi yang ketujuh itu adalah dampak ekonomi dan sosial. Nah, pemberdayaan ekonomi, yang pertama itu adalah pemberdayaan ekonomi. Dapat menyediakan akses internet di daerah terpencil dan juga dapat membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce dan pendidikan online. Yang kedua itu adalah inklusi digital. Inklusi digital itu biasanya dapat membantu dan mengurangi kesenjangan digital dengan menyediakan akses internet ke populasi yang kurang terlayani. Selanjutnya adalah peningkatan layanan publik. Nah, di situ layanan publik di situ dapat mendukung layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan melalui telemedicine dan yang materi yang ke-8 masa depan dan internet satelit. Nah, masa depan dari internet satelit itu ialah yang pertama adalah peningkatan dari teknologi. Nah, dari perkembangan dalam teknologi itu satelit dan roket akan terus menurunkan biaya dan meningkatkan performanya. Yang kedua itu kolaborasi global. Nah, kolaborasi global itu ialah kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Juga akan dapat meningkatkan cakupan dan aksesibilitas. Yang ketiga itu aplikasi baru. Nah, pengembangan aplikasi baru seperti smart cities dan otomatisasi industri. Di situ akan didukung oleh jaringan satelit. Selanjutnya adalah kesimpulan dan prospek. Nah, kesimpulan dan prospek
itu adalah yang pertama, internet satelit itu dapat menawarkan solusi yang kuat untuk masalah konektivitas global, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau dengan teknologi generasi terbaru seperti satelit LEO dan konstelasi. Tantangannya seperti latensi dan biayanya mulai teratasi. Nah, dampak ekonomi dan sosial yang positif itu bersama dengan prospek masa internet satelit itu dan juga dapat menjadikan internet satelit itu sebagai komponen penting dari infrastruktur internet global. Yang ketiga itu adalah tentang jaringan seluler. Nah, jaringan seluler itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang dapat memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel dan tablet dan berkomunikasi antara satu sama lain serta dengan jaringan internet melalui gelombang radio. Jaringan ini terdiri dari sel-sel kecil yang masing-masingnya dilayani oleh antena atau base station. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan dari jaringan. Kedua itu sejarah dari perkembangannya. Yang pertama ada 1G, itu pada tahun 1970-an. Itu generasi pertama jaringan seluler analog yang dapat memungkinkan panggilan suara dasar. Yang kedua itu ada 2G, itu pada tahun 1990-an. Nah, di situ ada peralihan ke teknologi digital dengan pengenalan GSM. Di situ juga dapat memungkinkan panggilan suara yang lebih jernih dan pesan teks seperti SMS. Yang ketiga adalah 3G, itu pada tahun 2000-an. Nah, di situ dia dapat memperkenalkan layanan data berkecepatan tinggi yang dapat memungkinkan internet seluler dan video call. Selanjutnya adalah 4G, itu pada tahun 2010-an. Nah, di situ dia dapat meningkatkan kecepatan data dengan teknologi LTE dan juga dapat mendukung streaming video HD dan aplikasi data intensif. Selanjutnya adalah 5G, itu pada tahun 2020-an. Nah, generasi terbaru dengan kecepatan yang lebih tinggi, latensi lebih rendah dan kapasitasnya lebih besar dan dapat mendukung IoT dan aplikasi real time. Selanjutnya adalah komponen utama. Nah, komponen utama itu adalah base station atau BTS. Itu dapat menyediakan konektivitasnya antara perangkat seluler dan jaringan. Nah, di Mobile Switching Center atau MSC, dia dapat mengelola panggilan dan transfer data dalam jaringan. Yang kedua, Home Location Register atau HLR. Nah, di situ dia dapat menyimpan informasi pelanggan dan layanan yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah Visitor Location Register (FLR). Nah, itu dia dapat menyimpan data sementara pengguna yang sedang berada di area jaringan tertentu. Selanjutnya adalah Packet Switched Network. Nah, di situ dia dapat mengelola data itu untuk layanan internet dan pesan multimedia. Yang keempat itu adalah teknologi generasi. Nah, generasi 1G itu teknologi analognya seperti AMPS. 2G itu teknologi digitalnya seperti GSM dan CDMA. 3G itu
teknologinya seperti UMTS dan HSPA. 4G itu teknologinya seperti LTE dan WiMAX. Dan 5G itu teknologinya NR atau Neo Radio yang dapat mendukung kecepatan gigabit dan latensi ultra rendah. Yang kelima itu adalah prinsip kerja. Nah, jaringan seluler itu bekerja dengan membagi area geografis menjadi sel-sel kecil. Nah, setiap selnya itu dilayani oleh base station yang dapat berkomunikasi dengan perangkat seluler melalui frekuensi radio. Nah, saat pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya, panggilan itu atau data itu mereka alihkan tanpa putus oleh jaringan melalui proses yang disebut dengan handover. Yang keenam itu adalah manfaat dan keunggulan. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah mobilitas. Pengguna itu dapat tetap terhubung saat bergerak. Yang kedua itu aksesibilitas. Nah, dapat diakses di hampir semua tempat. Kecepatan dan kapasitas. Teknologi baru dapat memungkinkan kecepatan data itu tinggi dan kapasitasnya jaringannya itu besar. Selanjutnya adalah layanan yang beragam. Nah, di situ dia dapat mendukung berbagai layanan itu seperti panggilan suara, pesan teks, internet, dan multimedia. Yang ketujuh itu adalah tantangan dan isu dalam jaringan seluler. Nah, tantangan dan isu dalam jaringan seluler itu yang pertama ada interferensi. Nah, di situ adanya gangguan sinyal dari berbagai sumber dan juga dapat mempengaruhi kualitas komunikasinya. Selanjutnya adalah spektrum frekuensi terbatas. Nah, keterbatasan spektrum frekuensi itu yang tersedia untuk komunikasi seluler. Nah, selanjutnya adalah keamanan. Nah, ancaman terhadap privasi dan keamanan data pengguna. Selanjutnya adalah infrastruktur atau biayanya tinggi untuk membangun dan memelihara infrastruktur jaringan. Yang kedelapan itu adalah regulasi dan standarisasi. Nah, regulasi dan standarisasi itu mencakup jaringan seluler, yaitu ditetapkan oleh badan internasional seperti ITU atau International Telecommunication Union dan 3GPP atau Generation Partnership and Project. Nah, setiap negara juga memiliki badan regulasi sendiri yang dapat mengawasi alokasi spektrum dan kepatuhan terhadap standar. Selanjutnya adalah aplikasi dan layanan. Nah, aplikasi dan layanan itu komunikasi suara dan SMS. Nah, layanan dasar yang disediakan itu oleh semua generasi jaringan seluler. Selanjutnya internet mobile. Nah, akses internet itu berkecepatan tinggi untuk browsing, streaming, dan aplikasi online. Layanan multimedia termasuk video call, streaming video, dan juga musik. Nah, selanjutnya adalah IoT, Internet of Things. Nah, di situ dia dapat menghubungkan perangkat pintar seperti sensor, kendaraan, dan rumah pintar. Ya, selanjutnya adalah tren perkembangan masa depan jaringan seluler. Nah, tren dan perkembangan masa depan jaringan seluler itu yang pertama adalah 5G expansion. Nah, di situ adanya peningkatan cakupan dan adopsi teknologi 5G secara global. Yang kedua, edge computing. Nah, di situ dia dapat mengurangi latensi dengan memproses lebih dekat ke pengguna akhir. Selanjutnya adalah integration with AI. Nah, penggunaan AI untuk mengoptimalkan jaringan dan layanan. Nah, selanjutnya adalah enhanced IoT.
Nah, di situ dia juga dapat mendukung konektivitas untuk miliaran perangkat IoT dengan keamanan dan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya adalah sustainability. Nah, pengembangan teknologi yang lebih hemat energi dan juga ramah lingkungan, jaringan seluler. Terus berkembang dengan cepat dan juga dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengguna dan industri. Dengan teknologi terbaru dan inovasi yang terus muncul, masa depan jaringan seluler sangat cerah dan menjanjikan untuk membuka lebih banyak peluang dan aplikasi baru. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.